أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah hari ini. Allah masih memberikan kita hidup, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian selawat dan salam atas junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita ke jalan yang benar, minaz zulumati ilan nur, dari cahaya kegelapan, kekafiran, kemaksiatan, kemunafikan menuju jalan yang terang benderang, yaitu jalan yang benar yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua yang hadir pada hari ini akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha. Sekarang sudah penghujung bulan Zulqa'dah dan kita sebentar lagi akan merayakan yaitu penyembelihan kurban, di mana di dalam Al-Quran Allah berfirman di surat Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah berfirman, sesungguhnya telah kami beri kenikmatan kepada kamu yang sangat banyak, yang sangat luas. Fasalli, maka salatlah, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurban. Ternyata kita tidak cukup hanya disuruh sholat, kita juga disuruh berkurban kalau mampu. Karena hidup kita di dunia ini untuk mencapai akhirat hanya dua, yaitu pertama ibadah, sedekah. Ibadah, sedekah. Ibadah itu hablum minallah, berbuat baik kepada Allah, dekat kepada Allah. Contohnya salat, itu ibadah. Haji, puasa, hablum minallah. Sedekah, hablum minan nas, dekat kepada sama manusia dan saling menyayangi, hablum minan nas. Contohnya apa itu hablum minan nas? Sedekah, infak, zakat, dan memudahkan urusan orang lain. Ini juga termasuk sedekah.
Bagaimana caranya kita untuk berkurban? Diwajibkan berkurban dalam satu keluarga itu satu orang. Kalau kepala keluarganya satu, istrinya, anaknya 3, hanya cukup berkurban satu. Yang wajib berkurban adalah kepala keluarga. Jadi kadang-kadang jarang kita dengar, kadang dia bilang istrinya, Pak, ini hari akulah berkurban, namaku. Kemarin nama bapak. Datang kata bapaknya, samanya itu. Kalau kepala keluarga berkurban cukup satu, sudah semua itu kena. Istrinya berpahala, anak-anaknya berpahala. Jadi bukan per orang, bukan per kepala itu satu ekor. Dalilnya contoh di dalam Al-Quran surat As-Saffat 102, Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sya'ya, ketika sudah sampai umur Ismail yang ditentukan oleh Allah, Allah menyuruh Ibrahim untuk menjelaskan mimpinya itu. Umur berapa Ismail? Allah yang tahu. Jadi bukan berarti tadi malam mimpi, ini hari langsung sembelih, enggak. Ada tenggang waktu, beberapa tahun lamanya. Falamma balahos ma'ahu sya'ya, ketika sudah sampai umur Ismail, Allah menyuruh Ibrahim, kau ceritakanlah mimpimu kepada anakmu Ismail. Lalu Ibrahim memanggil Ismail 4 mata, berdialog untuk menceritakan mimpi yang diwahyukan kepadanya, yaitu perintah Allah. Apa dialognya? Qala, berkata Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, anni azbahuka, aku akan menyembelihmu. Fanzur madza tara, kau renungkanlah Ismail, apa pendapatmu? Subhanallah, menceritakan si anak mau disembelih, masih bisa berdialog, masih bisa ada tata krama, akhlak, santun, budi pekerti. Bukan langsung begitu mantang-mantang diperintah Allah, tangkap leher Ismail langsung sembelih, tidak. Fanzur madza tara, kau renungkanlah Ismail, apa pendapatmu? Mendengar keterangan ayahnya Ibrahim yang diwahyukan Allah kepada dia, apa tanggapan Ismail? Takutkah Ismail? Tidak. Atau gemetar? Atau mau lari? Tidak. Ismail menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'maru, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah ma'as sabirin, insyaallah Allah nanti akan mengumpulkan kita berdua beserta orang-orang yang sabar. Bayangkan, anak beranak dialog, bukan berdialog membuat bangunan yang megah, tidak. Berdialog untuk penyembelihan, menghilangkan satu nyawa, tapi antara bapak dan anak sejuk, tenang, damai menghadap.
Ketika Ibrahim mendengar jawaban Ismail yang demikian, terurai air matanya. Sedih karena mau disembelih? Tidak. Ibrahim tidak merasa sedih karena anaknya mau disembelih. Itu suruhan Allah. Bukan itu yang dia sedih, tapi terharu dia. Besarnya jiwa anakku Ismail, begitu gigih dia, begitu hebat dia untuk menghadapi. Itu yang dia salah. Nah, ketika sudah dua-dua pasrah diri, Ibrahim menelentangkan Ismail, diletakkanlah pisau itu, parang itu di leher Ismail yang sudah diasah mungkin berbulan-bulan lamanya. Bayangkan, yang mau ditebas leher anak, bukan leher kambing. Berbulan-bulan dia asah itu parang. Bahkan saking tajamnya, mencukur alis pun bisa, mencukur jenggot bisa. Itulah saking takutnya Ibrahim, jangan sampai Ismail merasa tersiksa. Begitu sudah diletakkan parang di atas leher Ismail, tinggal menggoyangkan. Datang Allah, Ibrahim, hentikan. Aku tahu kalian berdua sudah pasrah, sudah ikhlas untuk menjalankan perintahku. Jangan teruskan Ismail. Sebagai gantinya, balasan orang yang berbuat baik, aku gantikan leher Ismail dengan seekor kibas di sampingmu. Ini menunjukkan bahwa berkorban itu dalam satu keluarga satu orang. Kalaulah memang tiap kepala satu ekor kambing, harusnya 3 ekor disediakan Allah di samping Ibrahim. Tapi kenapa 1? Itu menunjukkan dalam satu kepala keluarga adalah satu kurban. Ada orang bertanya, Ustaz, bolehkan lebih? Kalau memang mampu boleh. Contoh, dia suami istri 2, anaknya 5. Pas 7, dia niat, ya Allah, aku niat tahun ini untuk menyembelih seekor lembu. Pas ukuran, pas hitungan satu keluarga gitu. Boleh. Walaupun yang wajib itu 1, tapi yang 6 itu sunnah dianggap Allah, tapi sunnahnya berlipat ganda nilai pahalanya. Jadi jangan nanti gantian, ini hari bapaknya, besok istrinya, tapi uang bapaknya juga. Besok pula nuntut anaknya, tapi uang bapaknya juga. Jadi yang diwajibkan adalah berkorban itu cukup satu keluarga. Tapi kalau memang mau lebih, ada memang rezeki yang lebih diberi Allah, boleh lebih. Tapi wajibnya hanya 1. Dan yang kedua, berkorban itu kita serahkan kepada panitia. Kalau memang enggak sanggup kita menyembelih sendiri, enggak sanggup kita mencari di mana hewan kurban yang bagus, yang baik, ada panitia dari masjid, silahkan serahkan 100% untuk panitia. Jangan kita banyak permintaan. Ada kadang-kadang begini, panitia itu menyediakan 1 bungkus daging bagi orang yang pengorban. Datang yang berkorban ini, dia lihat tak ada situ babatnya, nggak ada hatinya, dia nuntut, mana ini babatnya? Ini nggak boleh.
Ini sangat dilarang. Karena apa? Dia tidak ikhlas dan tidak dia menyerahkan 100% kepada panitia. Berkorban ini pun perlu juga akhlak, sopan santun, budi pekerti. Jangan sampai menyakiti panitia yang pengorban. Mereka itu bukan enak, capek, berkeringat mengadakan binatang ternak, binatang kurban itu jauh dicari di mana-mana yang bagus, yang baik, yang layak. Jadi kalau mau lengkap, ada sama kita dagingnya, ada babatnya, ada hatinya, silakan aja sembelih sendiri. Sembelih sendiri, bawa ke rumah, situ lengkap. Tapi kalau misalnya kita serahkan sama panitia, serahkanlah seutuhnya. Jangan sampai menyusahkan. Karena bukan kita aja yang dia urus, ratusan orang. Pernah suatu hari datang ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Ada apa, Dek? Ternyata remaja masjid, termasuk panitia kurban. Pak, ini sudah mulai jam 3. Siap-siaplah Bapak ke sana melihat binatang yang Bapak kurban. Saya bilang, Dek, maaf, bukan saya nggak mau. Kebetulan saya ada urusan langsung nih berangkat ke Siantar. Sudahlah, Bapak serahkan semua ini sama panitia bulat-bulat 100%. Mau kalian kasih, mau enggak, terserah. Saya sudah serahkan. Apa jawabnya? Pak Ustaz, kalaulah semua orang yang berkurban seperti Pak Ustaz ini, tenang kami melayani. Nah, itu tadi. Jangan kita banyak permintaan. Itu juga suatu ibadah, tidak menyusahkan orang lain, memudahkan urusan orang lain. Kalau misalnya kita merasa dirugikan, panitia kurban itu yang tanggung jawabnya di hadapan Allah. Tapi Pak Ustaz ada niatnya, ada disunnahkan melihat hewan kurban kita itu supaya mengelus-ngelus, ada memang. Silakan, bagus, boleh. Sambil kita berdoa, ya Allah, semoga kurbanku ini dengan putus nyawanya kurbanku ini, putus semua masalah problem dalam rumah tanggaku, dan terimalah kurbanku ya Allah. Boleh. Tapi kebetulan pada saat itu mau pergi, tiba-tiba mendesak, jadi kita tidak menghadiri. Sah-sah saja, boleh. Kita sabu, kita elus-elus, kita sayang, karena nanti itulah sebagai tunggangan kita di akhirat. Di sana nanti di akhirat Alphard nggak laku, tak laku di sana tundangan mobil-mobil mewah. Yang ada sana lembu, sapi, unta sebagai tunggangan bari kurban. Makanya pilihlah yang lebih baik, yang lebih bagus. Jangan nanti berkurban ada 10 masjid kita datangi, kita lihat mana yang murah, nah ini kurang tepat. Hendaknya kita lihat lebih bagus, yang lebih baik, yang lebih sehat. Nanti itulah, dan buktinya kita berkurban di hadapan Allah yang sampai sama Allah itu bukan dagingnya, tapi apa buktinya? Kulitnya, kukunya, tanduknya. Itu nanti yang bukti sama Allah bahwa kita berkurban. Makanya dilarang bagi pengorban ataupun panitia, dilarang menjual kulitnya. Haram hukumnya. Kenapa Pak Ustadz? Buktinya itu yang nggak berlaku, yang nggak ada nilainya. Kenapa nggak dagingnya? Allah itu tidak sombong. Allah itu tidak menyusahkan hambanya.
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan yang mudah dari kamu, bukan yang susah. Itu menunjukkan bahwa setiap orang pengorban itu jangan menilai rendah tanduknya, jangan menilai sepele kulitnya dan kuku-kukunya. Itulah nanti yang akan bukti bahwa kita selaku pengorban. Insya Allah dengan sukanya kita berkorban, cintanya kita berkorban, termasuk kita yang hadir pada hari ini adalah hamba-hamba yang disayang Allah. Selamat dunia dan akhirat. Insya Allah apa yang kita korbankan hari ini sampai hendaknya sesuai apa yang dimaksud. Bagaimana ada syarat sampai? Tentu yang lebih baik, yang diutamakan yang kehendak Allah. Jangan ikut kehendak kita. Apapun ibadah kita yang mau Allah, jangan ikut kemauan kita. Yang disukai Allah, jangan yang kita sukai. Demikianlah, semoga ada manfaatnya kita semua. Semoga kita mendapat rahmat dan berkah dari Allah atas kurban kita tahun ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.